Jantungku seakan mau melompat keluar dari rongga dada saat kulihat bayangan tubuhnya, terpantul di cermin rias yang dikelilingi lampu temaram. Di dalam kamar yang dipenuhi wangi aromaterapi lavender dan mawar ini, suasananya terasa begitu sakral sekaligus mendebarkan. Wanita yang selama ini kupanggil dengan sebutan tante, wanita yang merupakan ibu kandung dari sahabat karibku sendiri, kini telah resmi menjadi istriku. Saat ia perlahan mendekat dan duduk di tepi ranjang dengan gaun sutra putihnya, aku bisa merasakan keringat dingin membasahi telapak tanganku. "Rian," bisiknya lembut. Sebuah panggilan yang kini terdengar jauh lebih dalam dan bermakna. Dada ini berdegup kencang, seolah ada ribuan kupu-kupu yang beterbangan di dalamnya. Malam pertama kami bukan hanya soal penyatuan raga, tapi sebuah pembuktian atas cinta yang selama ini dianggap tabu oleh penduduk desa. Saat jemari kami akhirnya bertaut dan ia menyandarkan kepalanya di bahuku, aku tahu bahwa kegugupan ini adalah gerbang menuju kebahagiaan yang selama ini kami perjuangkan dengan air mata. Semua ini bermula dari sebuah ketidaksengajaan yang tumbuh menjadi perasaan yang tak terbendung. Namaku Rian, dan usiaku baru genap 24 tahun. Sejak kecil, aku sering bermain di rumah sahabatku, Dimas. Ibunya, Bu Sarah, adalah sosok wanita yang sangat anggun, mandiri, dan memiliki kelembutan yang jarang kutemui pada orang lain. Bu Sarah sudah menjanda selama hampir 10 tahun sejak suaminya meninggal dunia. Di usianya yang menginjak 45 tahun, ia masih memancarkan aura kecantikan yang matang dan berkelas. Awalnya, rasa kagumku padanya hanyalah sebatas rasa hormat seorang anak kepada ibu dari temannya. Namun, intensitas pertemuan kami yang sering, terutama saat Dimas harus kuliah di luar kota, membuat interaksi kami menjadi lebih dalam. Aku sering membantu Bu Sarah memperbaiki hal-hal kecil di rumahnya, mulai dari keran yang bocor hingga merapikan taman belakang. Dari obrolan ringan di teras sambil menikmati teh hangat, kami mulai berbagi cerita tentang kehidupan, kegagalan, dan harapan. Aku menemukan bahwa di balik ketegarannya sebagai orang tua tunggal, ia memiliki sisi rapuh yang sangat menyentuh. Sebaliknya, ia selalu memuji caraku berpikir yang dewasa dan bagaimana aku selalu ada untuk mendukungnya. Perasaan itu tumbuh perlahan, sangat pelan, hingga pada suatu titik aku menyadari bahwa aku tidak lagi melihatnya sebagai Tante Sarah, melainkan sebagai wanita yang ingin aku lindungi sepanjang sisa hidupku. Tentu saja, mengungkapkan perasaan ini adalah sebuah pertaruhan nyawa bagi reputasiku dan persahabatanku. Aku ingat betul saat pertama kali aku memberanikan diri menyatakan cinta padanya. Saat itu hujan deras, dan kami sedang merapikan rak buku di ruang tengah. Ketika tangan kami bersentuhan, aku tidak menariknya kembali. Aku menatap matanya yang teduh dan mengatakan bahwa aku mencintainya. Wajahnya seketika pucat. Ia sempat menolak karena memikirkan perbedaan usia kami yang terpaut 21 tahun, serta bagaimana perasaan Dimas nantinya. Namun, cinta yang tulus sulit untuk dibohongi. Ia akhirnya mengakui bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Namun ia terlalu takut menghadapi penghakiman dunia. Badai yang kami takutkan benar-benar terjadi saat kami memutuskan untuk serius. Kabar hubungan kami bocor ke telinga warga desa. Desa kecil tempat kami tinggal seketika geger. Gosip menyebar lebih cepat dari api yang melahap jerami kering. Orang-orang mulai mencibir, mengatakan bahwa aku hanya mengincar harta warisan almarhum suaminya, atau mengejek Bu Sarah sebagai wanita yang tidak tahu malu karena menjalin hubungan dengan pemuda seusia anaknya. Yang paling berat adalah reaksi Dimas. Sahabatku itu sempat tidak mau bicara denganku selama berbulan-bulan. Ia merasa dikhianati dan merasa dunia ini sudah gila. Namun, aku tidak menyerah. Aku mendatangi Dimas berkali-kali, menjelaskan bahwa cintaku bukan nafsu sesaat, melainkan komitmen untuk menjaga ibunya yang selama ini kesepian. Setelah melalui perdebatan panjang dan melihat betapa bahagianya ibunya saat bersamaku,
Dimas akhirnya luluh. Ia memberikan restunya dengan satu syarat. Aku harus benar-benar membahagiakan ibunya. Hari pernikahan kami yang sederhana namun sah secara hukum dan agama benar-benar membuat desa kembali heboh. Banyak yang datang hanya untuk menonton dengan tatapan sinis. Namun banyak juga yang akhirnya terdiam melihat betapa serasinya kami di atas pelaminan sederhana itu. Aku mengenakan setelan jas hitam, dan Sarah tampak luar biasa cantik dengan kebaya putih yang sangat sopan namun elegan. Kami tidak memedulikan tatapan orang. Yang kami rasakan hanyalah kelegaan luar biasa setelah melewati masa-masa penuh tekanan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, kesunyian menyelimuti rumah kami. Aku masuk ke kamar pengantin dengan langkah yang terasa sangat berat karena rasa gugup yang luar biasa. Meskipun kami sudah sering berbicara secara mendalam, status sebagai suami istri memberikan beban emosional yang berbeda. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang berkali-kali untuk menenangkan debar jantung yang tak kunjung melambat. Ketika Sarah masuk dan menutup pintu dengan pelan, suasana seketika menjadi sangat intim. Cahaya lampu kamar yang redup memberikan kesan romantis yang sangat kuat. Kami saling memandang dalam diam untuk waktu yang cukup lama. Aku melihat ada semburat merah di pipinya. Sebuah tanda bahwa wanita sedewasa dia pun bisa merasa tersipu dan malu-malu di hadapan suaminya. Aku berdiri dan melangkah mendekatinya, lalu menggenggam kedua tangannya yang terasa dingin. "Terima kasih sudah berani melangkah bersamaku, sayang," kataku dengan suara yang sedikit parau. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang paling tulus yang pernah kulihat. Kami mulai berbincang dengan suara berbisik, seolah-olah dunia di luar sana tidak boleh tahu betapa indahnya momen ini. Rasa canggung itu perlahan mencair seiring dengan kelembutan yang kami bangun. Di malam pertama itu, kami menyadari bahwa hubungan kami adalah tentang saling melengkapi. Kegugupanku sebagai pria muda ditenangkan oleh kedewasaannya, dan keraguannya sebagai wanita yang lebih tua dihapuskan oleh semangat dan perlindunganku. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam, kami akhirnya menyatukan cinta kami dalam sebuah momen yang sangat indah dan bermartabat. Tidak ada rasa buru-buru, hanya ada kehangatan yang merambat ke seluruh tubuh, membuktikan bahwa jiwa kami telah benar-benar menyatu dalam ikatan yang suci. Segala cemoohan desa seolah hilang ditelan keheningan malam yang sakral itu. Keesokan harinya, kehidupan baru kami dimulai. Aku tahu bahwa tantangan belum berakhir. Kami tetap menjadi bahan pembicaraan. Namun aku memilih untuk membuktikan lewat tindakan. Aku bekerja lebih keras untuk membangun usaha kecil-kecilan kami, sementara Sarah tetap menjadi sosok pendukung yang luar biasa di rumah. Kami tidak menonjolkan kemesraan di depan umum untuk menjaga norma yang ada. Namun di dalam rumah, kami adalah sepasang suami istri yang paling bahagia. Lambat laun, penduduk desa yang tadinya membenci kami mulai melihat perubahan. Mereka melihat betapa aku merawat Sarah dengan penuh dedikasi, dan bagaimana Sarah tampak 10 tahun lebih muda karena ia merasa dicintai kembali. Satu persatu warga desa mulai menerima kenyataan ini. Mereka mulai menyapa kami dengan ramah, meskipun sesekali masih ada bisikan-bisikan kecil. Namun, itu tidak lagi menyakitkan. Kami belajar bahwa cinta yang benar tidak perlu pengakuan dari semua orang. Cukup kesetiaan yang konsisten yang akan menjawab semua keraguan. Bahkan Dimas kini sering berkunjung, membawa cucu untuk Sarah, dan hubungan kami kembali erat sebagai keluarga besar yang unik namun harmonis. Kisah cinta kami memang tidak lazim, tapi inilah perjalanan yang telah membentukku menjadi pria sejati. Aku jatuh cinta pada ibu sahabatku, wanita yang usianya jauh di atasku. Namun di dalam hatinya aku menemukan rumah yang sesungguhnya. Malam pernikahan kami yang membuat desa Geger kini menjadi kenangan manis. Sebuah titik balik di mana keberanian mengalahkan rasa takut. Ternyata, kebahagiaan sejati seringkali berada di balik hal-hal yang paling tidak disangka-sangka. Asalkan kita berani untuk memperjuangkannya dengan cara yang benar dan penuh rasa hormat. Hingga saat ini,
Setiap kali aku pulang ke rumah dan melihat Sarah menyambutku dengan senyumannya yang hangat, aku selalu teringat akan malam pertama yang mendebarkan itu. Malam di mana aku belajar bahwa cinta tidak pernah salah alamat. Tidak peduli berapa angka usianya, di mataku, ia tetaplah wanita tercantik yang pernah dikirimkan semesta untuk mendampingi langkahku selamanya. Kami menjalani hari-hari dengan penuh syukur, membuktikan kepada dunia bahwa perbedaan usia hanyalah angka, namun ketulusan hati adalah